adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini hari Minggu, di mana kita dikumpulkan kembali untuk sekolah minggu. Walaupun secara online, adik-adik tetap harus bangun pagi, mandi, dan berpakaian rapi adik-adik ya. Jangan lupa itu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini di mana Tuhan Yesus sudah membangunkan kami kembali untuk kami boleh bersama-sama berkumpul, berkebaktian secara online. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mendengarkan, agar kami dapat duduk diam, agar kami juga dapat memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah ini Kau yang menyertai dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan nih sekarang. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jangan lupa ya, pakai gerakan. Halo teman-teman, mari kita menyanyi bersama. Adik-adik, sesaat lagi kita menggunakan firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Tema hari ini adalah menghormati Allah yang Maha Tinggi dan berdaulat. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Mari kita awali untuk mendengar firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, tolong pimpin kami yang akan mendengar firman-Mu. Ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, coba kalian bayangkan jika saat kebaktian sekolah minggu temanmu bermain HP, bermain game di HP. Tidak hanya itu saja, bahkan ada yang mengobrol saat kebaktian. Duduknya kakinya diangkat ke atas. Coba kamu bayangkan. Tapi kamu juga bayangkan ada juga temanmu yang mengikuti kebaktian dengan berdoa sungguh-sungguh, menyanyi dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, hari ini firman Tuhan tentang cerita Belsyazar. Belsyazar adalah keturunan dari Raja Nebukadnezar. Saat ini dia sudah menjadi raja. Suatu kali Belsyazar mengadakan pesta besar di istananya. Ia mengundang para pembesarnya. Ada 1.000 orang jumlahnya. Mereka minum anggur sampai mabuk. Belsyazar mabuk saat itu. Dalam kondisi mabuk, ia menyuruh pengawalnya untuk mengambil perkakas milik bait suci di Yerusalem. Kemudian para pengawalnya mengambil perkakas tersebut dan membawanya kepada Belsyazar. Raja, istri, dan semua undangannya minum dengan perkakas bait suci itu. Dalam kondisi mabuk, Belsyazar melihat jari-jari seperti tangan manusia yang menulis di dinding istana. Melihat itu, wajah Belsyazar pucat. Hatinya mulai gelisah. Seluruh badannya menjadi lemas. Ia dan seluruh undangan pesta ketakutan. Pengawal, segera kumpulkan orang-orang pintar di kerajaan ini. Ahli jampi, para kasdin, dan ahli nujum, kata Belsyazar. Tidak lama kemudian, muncullah orang-orang pintar yang dipanggil oleh raja. Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat menjelaskannya kepadanya akan dipakaikan kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Wah, ternyata ada hadiah loh bagi orang yang dapat mengartikan tulisan di dinding istana itu. Tapi apakah orang-orang pintar, ahli jampi, para kasdin, dan ahli nujum dapat menjelaskan tulisan di dinding? Ternyata tidak ada. Tidak ada seorang pun yang tahu arti tulisan di dinding istana. Lalu siapa yang tahu? Saya tahu siapa orang yang dapat mengartikan tulisan tersebut, seru permaisuri kepada Raja Belsyazar. Daniel namanya. Dahulu pada zaman Nebukadnezar, Daniel lah yang mampu menceritakan mimpi beserta maknanya. Lalu Belsyazar berkata kepada pengawalnya, "Panggil Daniel." Ketika Daniel membaca tulisan tersebut, Daniel meminta Belsyazar agar menarik kembali hadiah yang mau diberikannya. Mengapa? Apakah artinya merupakan kabar buruk bagi Belsyazar? Yuk, kita lihat bersama apa arti tulisan tersebut. Tulisan di dinding, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mene artinya masa pemerintahan dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku, ditimbang dengan neraca timbangan dan didapati terlalu ringan, artinya. Sedangkan Peres atau Urfarsin artinya kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi arti tulisan di dinding istana tersebut adalah Tuhan menghukum Belsyazar.
Tuhan memberikan kerajaannya kepada orang Media dan Persia. Belshazzar dihukum karena kesombongannya. Belshazzar dihukum karena Belshazzar tidak menghormati kekudusan Tuhan. Belshazzar memakai perkakas bait suci dengan sembarangan. Nah, adik-adik, Belshazzar adalah contoh orang yang tinggi hati atau sombong. Ia tidak menghormati Tuhan. Ia memakai perkakas bait suci rumah Tuhan yang sebetulnya dikhususkan untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki sikap yang sama dengan Belshazzar? Adik-adik, marilah kita belajar untuk memiliki sikap hormat kepada Tuhan dan benda-benda yang ada di dalam rumah Tuhan. Misalnya ketika sedang beribadah, memuji Tuhan, mendengar cerita di sekolah minggu, sudahkah kita memiliki sikap yang hormat? Adik-adik, yuk kita belajar menghormati Tuhan dengan salah satu cara menghargai Alkitab yang kita punya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, sejak kita akan mulai sekolah minggu nih, Alkitab kita letakkan ya di samping atau depan kita dan kita belajar menjaganya baik-baik. Adik-adik, kita harus memiliki sikap yang hormat ya kepada Tuhan, karena adalah Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Adik-adik, baru saja kita mendengar cerita tentang Raja Belshazzar. Raja Belshazzar ini sombong. Dia tidak menyembah Allah. Dia dengan seenak-enaknya aja dia pada Allah. Dia pakai alat perkakas yang sebenarnya untuk kemuliaan Allah. Dia pakai untuk mabuk-mabukan. Dia tidak menyadari bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah itu berdaulat, bahwa Allah yang harus kita sembah. Karena apa? Akhirnya gimana? Belshazzar dihukum Allah dan akhirnya Belshazzar mati terbunuh. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, tidak menyembah yang lain, dan kita cinta Tuhan. Yuk, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik tahu kan lagunya? Kita nyanyi. Boleh berdiri? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti.
sebagai anak Tuhan, kita yang cinta Tuhan Yesus, boleh nggak kita sombong seperti Raja Belshazzar? Gak boleh ya. Kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau dipakai Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang pakai kita, kita tidak boleh sombong. Kita harus menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus. Caranya gimana? Rajin baca firman Tuhan, kita sering memuji Tuhan, rajin berdoa, dan ikut ibadah sekolah minggu terus ya. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami sudah belajar Tuhan dari Engkau ya Bapa mengenai Raja Belshazzar yang sombong, yang tidak menghormati Engkau ya Bapa. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu yang cinta Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang pakai kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kalau masa ini juga masih dalam masa corona dan kami masih belajar firman-Mu dan bersekolah minggu di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu sepanjang hari. Terima kasih Tuhan untuk mama, papa yang telah membimbing kami di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Sampai sini lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak,